Banyak orang mungkin mengenal Grove Street dan Ballas sebagai geng fiktif yang punya peranan dalam story GTA San Andreas. Tapi di balik dunia GTA yang fiktif, ada cerita nyata mengenai sebuah kisah sungguhan dari Los Angeles. Mereka adalah yang lahir dari sebuah sistem gagal, hingga akhirnya membentuk sebuah geng jalanan dari orang-orang yang terpinggirkan. Pada akhir 60-an, lahirlah Crips, sebuah kelompok geng jalanan Amerika dengan identitas pakaian biru yang didominasi oleh ras Afrikan Amerikan atau orang-orang kulit hitam di Amerika Serikat. Crips dibentuk oleh remaja bernama Raymond Washington bersama Stanley William, yang keduanya merupakan siswa sekolah menengah atas di Washington Preparatory High School. Menurut Stanley William, alasan didirikannya Crips pada akhir tahun 60-an adalah untuk menjadi sebuah wadah aliansi yang melindungi dari kekerasan geng lain. Meskipun latar belakang yang menjadi alasan didirikannya Crips sampai hari ini memang masih menjadi perdebatan bagi beberapa sumber. Wilayah awal Crips didirikan berlokasi di South Central Los Angeles, sebuah kawasan padat penduduk yang memang sudah mulai dipenuhi ras kulit hitam sejak awal abad ke-20. South Central memang sebuah wilayah yang sudah dikenal ke tingkat kriminalitasnya pada masa itu. Kriminalitas di kawasan South Central tahun 60-an besar disebabkan oleh kemiskinan yang dipengaruhi banyaknya kebijakan rasial yang menimpa orang-orang kulit hitam pada masa itu, yang pada akhirnya bisa dibilang berakibat pada terbatasnya mobilitas ekonomi mereka, yang tentu akan berujung pada tingginya potensi kriminalitas dan lahirnya kejahatan-kejahatan geng. Pada kelanjutannya, Crips bukan lagi geng jalanan kecil yang diisi oleh anak muda South Central. Crips yang didirikan Raymond dan Stanley telah memiliki banyak subgeng yang memiliki nama Crips di belakangnya, yang tersebar bukan hanya di Los Angeles, tapi banyak kota besar lain di Amerika. Harlem Crips, East Coast Crips, dan banyak nama lain. Geng jalanan ini pun juga pada akhirnya terlibat dalam banyak sisi kriminalitas Amerika, sejumlah perdagangan narkoba, perampokan, hingga pembunuhan. Berkembangnya pengaruh Crips dalam dunia geng Los Angeles tentu tidak akan mulus saja. Dari kota yang sama dalam upaya melawan dominasi Crips, muncul aliansi baru yang secara tegas menjadi geng rival dengan identitas merah, yang merupakan warna kontras dari identitas biru Crips. Tak lain tak bukan, dia adalah Bloods. Meskipun Bloods dan Crips memang terlibat dalam banyak aksi kriminal, perampokan toko, penembakan dari mobil atau drive-bys, dan lainnya, tapi kedua kelompok ini pada faktanya tidak benar memiliki sebuah struktur hierarkis, yang menjadikan kedua geng ini bukanlah sebuah organisasi kriminal yang umumnya beroperasi secara terorganisir. Structure is not so much organized like the mafia with underbosses and bosses and stuff like that. We didn't give titles like that, but people automatically knew who the OGs were, who the double OGs were, who the big homies was. Anak-anak yang lebih muda dari lingkungan akan mencoba mengikuti mereka yang lebih dulu memulai kehidupan geng, budayanya, cara menghasilkan uang, bagaimana sebuah tindak kriminalitas dilakukan dari orang-orang geng yang mereka pandang sebagai role model mereka, sehingga tidak menjadi hal yang aneh seorang remaja menjual ganja untuk mengisi dompetnya pada masa itu. Perang geng yang terjadi antara Crips dan Bloods tahun 80 dan 90-an memang umumnya disebabkan oleh alasan klasik yang sangat sederhana, tradisi. Mereka akan baku tembak hanya disebabkan salah satunya Crips dan yang lain adalah Bloods. Akan tetapi ada satu alasan yang mampu membuat sebuah perang geng menjadi gencatan senjata, yaitu musuh mereka bersama, LAPD, atau Los Angeles Police Department. LAPD sendiri adalah departemen kepolisian Los Angeles yang pada tahun-tahun itu telah memiliki citra negatif bagi orang-orang kulit hitam di Los Angeles. Bagi masyarakat kulit hitam di LA, mereka dikenal rasis. Kemarahan yang terpendam dari masyarakat kulit hitam akhirnya meledak oleh sebuah percikan api. Sebuah kerusuhan pun terjadi pada tahun 1992. Kerusuhan ini berpusat di South Central yang didominasi oleh orang-orang kulit hitam. Mereka marah, yang akhirnya berujung pada pembakaran bahkan pemukulan. Latar belakang dari kerusuhan ini adalah dibebaskannya dari pengadilan 4 polisi LAPD yang terbukti terlibat dalam pemukulan pria kulit hitam yang bernama Rodney Glenn King. Hal inilah yang pada akhirnya menyatukan sementara Bloods dan Crips. Akan tetapi emosi marah yang meluap di South Central ini juga menyerang warga kulit putih yang tidak bersalah. Mereka ditarik keluar dari mobil dan dipukuli. Salah satu warga sipil kulit putih yang menjadi korban adalah Reginald Denny, seorang supir truk semen yang tidak sengaja masuk di tengah-tengah kerusuhan dan berujung dihentikan secara paksa, diseret keluar dan dipukuli hingga menderita retak tengkorak.
Setelah 1992, sejumlah subgeng dari Bloods dan Crips mulai menyatakan damai. Sejumlah kekerasan pun mulai menurun. Perlahan mereka mulai sadar bagaimana perang geng hanya menghancurkan mereka. Mereka mulai sadar bahwa yang harus dibenahi adalah sebuah sistem yang tidak akan bisa mereka perjuangkan tanpa adanya persatuan lebih dulu dari komunitas mereka. Pemerintah yang berwenang bersama anggota geng yang lebih senior pun kemudian mulai bekerja sama dalam membina dialog kepada generasi muda di Los Angeles. Mereka juga mulai membuka kesempatan baru bagi anak muda untuk menjalani kehidupan lain yang lepas dari geng, mulai dari pelatihan kerja, konseling atau sejumlah program rehabilitasi. Adapun organisasi seperti Project Fatherhood mulai terbentuk untuk bertujuan memberikan edukasi peran penting yang harus dimiliki seorang ayah di dalam sebuah keluarga, yang jelas punya tanggung jawab besar baik secara moral ataupun material. Crips maupun Bloods pada kenyataannya adalah hasil dari sebuah sistem yang diskriminatif. Mereka adalah anak-anak yang lahir dari keluarga yang sering sekali bermasalah, hidup dengan single parent, berada dalam kemiskinan, dan lingkungan tinggal yang terpinggirkan, yang secara tidak langsung memaksa bahwa menjadi kriminal adalah satu-satunya pilihan mereka untuk hidup, karena mereka benar-benar telah terlahir di tengah wilayah yang chaos dan berantakan secara sistemik. Anak-anak yang lahir dari lingkungan Crips akan hidup dengan Crips. Mereka yang lahir di kawasan Bloods tentu akan menjadi Bloods. Dan keduanya menjalani tradisi gila generasi sebelumnya yang berakibat pada angka kematian yang lebih hebat. Banyak ibu yang kehilangan anaknya pada usia muda, banyak saudari kehilangan saudara. Dan hal ini akan berlangsung secara terus-menerus jika sampai saat ini tidak diintervensi oleh pemerintah ataupun generasi tua yang seharusnya memiliki pandangan lebih terbuka akan dampak negatif ekstrim dari sebuah perang geng. Dan untungnya, hal ini tidak benar-benar dibiarkan. Intervensi terjadi.